selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Ipan Soekarno Muharam dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan. Tentu kalian sudah mengetahui apa itu ketenagakerjaan ya. Nanti di materi ini kita akan membahas tentang sub materi dari ketenagakerjaan. Itu ada pengertian tenaga kerja, ada ketenagakerjaan, ada kesempatan kerja, ada pengangguran, masalah pengangguran dan cara-cara mengatasi pengangguran, serta sistem pengupahan di Indonesia. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak terlebih lanjut tentang video berikut ini. Materi pada pertemuan kali ini, baik, kita bahas lebih lanjut apa itu ketenagakerjaan. Nah, nanti kita akan belajar ketenagakerjaan, ada beberapa istilah atau sub materi ya dari ketenagakerjaan ini. Yang pertama tentang tenaga kerja, kedua angkatan kerja, kesempatan kerja, pekerja, dan pengangguran. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh apa tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, pekerja, dan pengangguran tersebut ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita pahami dulu konsep ketenagakerjaan, di mana ada istilah tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang kedua, angkatan kerja adalah seseorang yang digolongkan dalam usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi yang bekerja secara aktif ya, maupun yang sedang mencari pekerjaan. Jadi orang yang telah berumur 15 tahun ke atas kemudian mereka itu aktif dalam bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan, itu disebut dengan angkatan kerja. Yang ketiga, kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini adalah kebutuhan tenaga kerja yang secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat tertentu. Biasanya kesempatan kerja atau lowongan kerja ini diinformasikan melalui berbagai macam media seperti di internet, surat kabar, maupun di media lainnya. Selanjutnya ada pekerja. Pekerja itu adalah setiap orang yang dapat menghasilkan barang atau jasa di mana barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, baik yang menerima gaji atau bekerja sendiri yang terlibat dalam kegiatan manual. Kemudian yang terakhir ada pengangguran. Pengangguran, seseorang yang sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jadi definisi pengangguran ini sangat luas sekali. Nah, kita lihat di skema atau diagram berikut ini komposisi penduduk dan tenaga kerja. Nah, bisa dilihat penduduk itu terbagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Nah, penduduk usia kerja ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu penduduk yang merupakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kalau angkatan kerja ini posisinya ada yang menganggur, ada yang bekerja. Ya. Kalau bukan angkatan kerja ini adalah kelompok orang yang bukan termasuk angkatan kerja, ya, di mana misalkan kalian nih sebagai pelajar. Meskipun sekarang usia kalian di atas 15 tahun, tetapi karena posisi kalian sebagai pelajar, maka dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Kemudian ada ibu rumah tangga, misalkan ibu kalian atau orang tua kalian tidak bekerja ya, hanya mengurus rumah tangga, itu termasuk bukan angkatan kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah penerima pendapatan dari orang lain. Menganggur itu pun ada beberapa jenisnya ya. Ada yang setengah menganggur atau pengangguran penuh. Biasanya kalau setengah menganggur ini jam kerjanya kurang dari jam kerja normal ya. Nanti ada ketentuan berapa jam seminggu
jika seseorang itu tidak dikatakan menganggur. Di mana biasanya jam normal bekerja itu per hari 8 kali 5 hari kerja, rata-rata berarti 40 jam kerja per minggunya. Kalau pengangguran tidak kentara, ini pengangguran yang tidak terlihat ya, seperti itu. Kemudian ada pengangguran potensial, jadi dia menganggur tetapi memiliki potensi yang baik, misalkan dia mempunyai keahlian atau lulusan dari perguruan tinggi dengan keahlian tertentu, tetapi dia belum mempunyai pekerjaan. Kalau pengangguran penuh, kita lihat dulu. Pengangguran yang benar-benar menganggur itu dia tidak memiliki aktivitas untuk bekerja, memproduksi barang atau jasa, ataupun bekerja kepada orang lain. Nah, ini ada beberapa rumus ketenagakerjaan. Ya, kalau kita misalkan ingin mengetahui penduduk itu berapa, penduduk sama dengan tenaga kerja ditambah penduduk di luar usia kerja. Kalau tenaga kerja merupakan atau sama dengan angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. Kalau angkatan kerja, penduduk bekerja ditambah penduduk yang menganggur. Nah, untuk menghitung TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja. Kemudian ada juga dependensi rasio atau DR, penduduk luar usia kerja dibagi penduduk usia kerja. Kemudian ada rumus pencarian setengah pengangguran, yaitu bekerja 14 sampai 35 jam per minggu kali 100%. Nah, itu merupakan setengah pengangguran. Setengah pengangguran kritis, bekerja kurang 14 jam per minggu dibagi angkatan pekerja kali 100%. Nah, ketika kalian ingin bekerja nanti ketika sudah lulus, maka kalian harus mengetahui dulu sistem upah yang berlaku di negara kita itu seperti apa. Karena ada beberapa sistem upah yang berbeda-beda tergantung kepada kebijakan perusahaan. Yang pertama, sistem upah ini kita bahas pengertiannya dulu ya. Merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Yang kedua, kompensasi merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Jadi ketika kamu bekerja, nanti akan diberikan balas jasa berupa uang ya, imbalan. Bagi pekerja, masalah sistem upah menjadi penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Makanya kita lihat sering ada demo ya, pada 1 Mei atau May Day menuntut kesejahteraan, salah satunya adalah menuntut kenaikan upah. Tentu saja kenaikan upah ini harus melibatkan beberapa elemen ya, atau disebut triparty. Dari pihak buruh, ada pihak pengusahanya, dan juga pihak pemerintah. Nanti akan dirundingkan bagaimana sistem kenaikan upahnya. Bagi perusahaan, upah menjadi biaya yang paling besar. Jadi perusahaan ini, upah ini menjadi faktor produksi ya, yang banyak yang dikeluarkan dalam operasional perusahaan, sehingga dapat menentu harga produknya di pasaran. Jadi ketika perusahaan ingin menaikkan upahnya, mereka juga harus berpikir bagaimana cara menaikkan harga, karena mau tidak mau upah akan berdampak langsung kepada harga yang dijual. Maka mereka harus berpikir seefektif dan efisien mungkin sehingga harga produknya tidak terlalu mahal ketika terjadi kenaikan upah. Nah, konsekuensi dari dua kepentingan antara pekerja dan perusahaan, sistem upah ini harus sesuai dengan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. Jadi di satu sisi pekerja menuntut naik upah, tetapi di sisi lain kita juga harus melihat kemampuan perusahaan, apakah mereka mampu menaikkan upah sesuai tuntutan. Maka ada istilah upah minimum regional. Jadi ada upah yang ditentukan regional seperti provinsi, nanti ada juga upah minimum kabupaten kota.
Nah, kalau sistem upah di Indonesia ini ada beberapa macam. Ada upah menurut waktu, ada harian, mingguan, bulanan. Misalkan untuk pekerja bangunan biasanya diberikan upah harian, berapa per harinya hitungannya. Ada juga yang per minggu, ada bulanan yang setiap bulan rutin menerima gaji. Kemudian upah prestasi, biasanya upah prestasi ini adalah bentuk penghargaan perusahaan kepada karyawan yang berprestasi berupa bonus atau insentif yang lain. Kalau upah skala ini berdasarkan perubahan hasil produksi. Biasanya kalau produksinya meningkat, nanti ada upahnya bisa naik. Kalau produksinya menurun, nanti upahnya nurun. Jadi fluktuatif tergantung kepada hasil produksi. Kalau upah indeks ini biasanya dihitung berdasarkan perubahan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini ada tim khusus biasanya dari pemerintah untuk mensurvei harga-harga kebutuhan sehari-hari itu bagaimana, nanti diformulasikan menjadi sebuah keputusan tentang upah yang berlaku di suatu wilayah. Kalau upah premi ini merupakan upah selain diterima setiap bulan, juga ditambah dengan premi yang diterima setiap bulan. Jadi ada bonus lah, kalau tidak salah itu merupakan bonus yang didapatkan selain upah rutin. Kalau upah co-partnership ini, jadi si karyawan ini diberikan saham kepemilikan oleh perusahaan ini. Di sisi lain, keuntungannya adalah pekerja merasa memiliki perusahaan sehingga bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kalau upah komisi, upah berdasarkan hasil presentasi. Biasanya sales marketing itu nanti ada yang namanya upah komisi. Jadi ketika penjualannya bagus, ada komisi yang diberikan kepada sales tersebut. Nah, ada selain upah, ada fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh pekerja. Jadi selain menerima gaji, pekerja biasanya menerima berbagai fasilitas ya, seperti fasilitas kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi perumahan, kendaraan, dan lain-lain. Nah, tunjangan ini merupakan kompensasi tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Nah, tunjangan ini tadi yang sudah saya sebutkan ada beberapa, seperti ada asuransi, seperti sekarang ada BPJS Ketenagakerjaan, ya. Kemudian ada beasiswa uang kuliah bagi karyawan berprestasi. Kemudian tunjangan ini biasanya diterima oleh karyawan sepertiga dari total upah atau gajinya. Karena menambah penghasilan, maka dalam perhitungan pajak, tunjangan dan fasilitas dianggap sebagai penghasilan kena pajak. Jadi ketika kamu bekerja sudah memenuhi syarat-syarat minimum sebagai pembayar pajak, maka kalian berkewajiban membayar pajak ketika menerima upah tersebut. Ya, itu tadi materi yang telah saya sampaikan tentang ketenagakerjaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya dengan materi yang berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.